perapian menjadi kesaksian. Dan ini adalah berdasarkan satu kisah yang sangat menarik dan powerful sekali yang dicatatkan dalam kitab Daniel pasal yang ketiga. Saya akan baca firman Tuhan ini walaupun agak panjang, tetapi saya minta supaya jemaat Tuhan bersabar dan saudara boleh mengiringi pembacaan ini dari Alkitab masing-masing, dari terjemahan yang ada pada kamu, dari terjemahan apa saja, dan supaya kita tahu latar belakang dari firman Tuhan ini yang saya akan kongsikan. Kitab Daniel pasal yang ketiga, ayat yang pertama sehingga selesai dalam pasal ini. Perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan suku bangsa dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah, akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu demi bangsa, demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu, dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah tuanku berikan perintah pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, orang-orang yang tidak mengindahkan titah tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah tuanku dirikan." Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa.
kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu didekatkanlah ketiga orang itu dengan diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego ke atas. Itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dan segera berkatalah, dan dengan segera berkatalah ya kepada menterinya, bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja, katanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri dan raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mampan oleh api. Oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya. Dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Haleluya. Terus dapat bersama-sama sampai akhir untuk 30 ayat. Ini yang jarang saya lakukan ketika saya berkhotbah, di mana membaca keseluruhan satu bahagian atau satu kisah itu. Tapi ini adalah satu kisah yang sangat menarik. Saya masih ingat waktu saya masih kecil, dalam usia 6 sampai 10 tahun begitu. Dahulu di dalam pelayanan BEM atau missionary kita dari yang kebanyakannya bermula dari Australia, walaupun dari ketiga-tiga missionary awal itu, Hodgson, Southwell, Kerry Tolley, kemudian siapa lagi yang seorang lagi itu. Mereka ada 3 orang yang antara pengasas Borneo Evangelical Mission, BEM, ada satu yang mereka terjemahkan tapi dalam bentuk penceritaan, bukan membaca dari ayat ke ayat. Tapi mereka ceritakan, khususnya contohnya di dalam kitab Daniel, dia akan ceritakan kisah dari awal sampai akhir dalam kitab Daniel itu. Dan termasuklah kisah ini diceritakan, dan saya masih ingat nama pendeta yang menceritakan itu adalah pendeta Dawat. Dan dia ceritakan itu dalam bahasa dusun. Dia orang putih, tetapi dia pandai berbahasa dusun. Dan dari itu sebenarnya, dari banyak kitab itu ada satu keset. Ya kalau dulu itu keset yang boleh kita ambil pensil kemudian pusing-pusing seperti kalau mau cari yang dari side A atau side B atau di mana lagu yang kita mau dengar. Itu dahulu. Kalau yang zaman sekarang ini yang lahir 2000-an barangkali ataupun yang sudah 2010 ke atas, benda itu sudah pupus. Dan tidak ada lagi
DVD atau VCD player di rumah masing-masing. Semua kalau mau tengok movie pun di ujung jari saja, semua ada di handphone. Ya. Dan itu sangat menarik sekali. Dan saya mengikuti semua cerita itu, mendengar, dan kisah itu sangat menarik sekali. Dan inilah yang kita baca di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga ini, satu peristiwa atau satu kejadian di mana ada 3 orang dari orang Yahudi. Nah, perhatikan ini. Ketiga mereka ini pada waktu kejadian ini adalah antara pegawai tinggi dalam kerajaan Nebukadnezar, dalam Empire Babilonia pada waktu itu, Empire Babel. Dan mereka ini adalah anak-anak muda Yahudi yang tidak ada bersama dengan kita pada waktu itu. Mereka pada waktu ini adalah Daniel. Mereka sebenarnya ada 4 orang. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Dan Sadrak, Mesak, Abednego ini mereka ada nama Yahudi sebenarnya. Mesail, Azaria, dan siapa lagi, ada satu lagi nama mereka. Dan mereka ini bukan di dalam satu bentuk di mana mereka dijajah. Mereka bukan dijajah. Kalau waktu zaman Yesus di kerajaan Israel pada waktu itu ataupun di Palestina pada waktu itu, mereka ini adalah dijajah. Mereka masih tinggal di tempat mereka masih boleh amalkan amalan-amalan mereka masih boleh hidup bebas, tetapi di bawah kontrol kerajaan Romawi. Itu pada waktu itu. Tapi yang ini dia bukan dijajah. Mereka ini ditawan. Yerusalem dan kerajaan Yehuda yang sebelumnya kerajaan Israel itu lebih dahulu telah dihancurkan oleh bangsa lain, ditawan. Kemudian sekarang kerajaan Yehuda dihancurkan, bait suci dihancurkan pada waktu Nebukadnezar menyerang Yerusalem dan Israel. Dan ramai orang yang dibunuh, mereka hanya mengangkut, mereka hanya menawan orang-orang yang tangkas, orang-orang muda, yang kelihatan pintar dan di kalangan golongan bangsawan. Dan mereka ini, Sadrak, Mesak, Abednego ini adalah dari golongan bangsawan sama seperti Daniel, dan dibawa, dilatih di Babel dan diletakkan dalam kedudukan-kedudukan penting di dalam pemerintahan yang ada dalam kerajaan Babel. Jadi bayangkan, mereka ini dari satu amalan, dari satu kepercayaan, dari satu iman yang mereka telah pegang turun-temurun dalam hidup mereka, sejak daripada Abraham, Ishak, Yakub dan sampai kepada Daud, sampailah kepada raja terakhir Israel dan Yehuda yang telah ditawan ini, mereka berpegang kepada iman mereka kepada Tuhan yang mereka kenal dari Abraham, Ishak dan Yakub, yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Dan itulah Tuhan yang sama yang kita kenal sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka ditawan dan mereka bukan hanya diberikan pendidikan bahasa orang Kasdim dikatakan di situ atau Aram, bahasa, budaya, semua gaya hidup itu mereka kena ikut. Cuma ini yang luar biasa dari ketiga orang ini, Sadrak, Mesak, Abednego, di mana iman mereka tidak terpengaruh dengan iman yang coba diberikan oleh Nebukadnezar. Sehingga terjadi suatu pertentangan. Kalau kita bercakap atau berbicara tentang peperangan rohani, sebenarnya peperangan rohani adalah pertentangan di antara suatu pendirian atau satu kepercayaan, suatu iman kita dengan kepercayaan yang lain. Itu melibatkan peperangan rohani. Karena di sebalik itu sebenarnya di alam roh ada pertentangan. Terang dengan gelap, kerajaan Allah dengan kerajaan kegelapan, kerajaan iblis. Itu terjadi suatu peperangan, itu terjadi suatu pertentangan di antara mereka. Dan ini sebenarnya di dalam mood peperangan rohani, dalam keadaan peperangan rohani yang mereka sedang alami. Saya berikan tema fokus Kristus, mengubah perapian menjadi kesaksian ini untuk mendorong kita bahwa sangat penting dalam apapun situasi,
seperti kita berhadapan dengan perapian yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, sangat penting supaya fokus kita kepada Kristus tidak dapat diubah oleh apapun keadaan, oleh apapun situasi. Karena bukan soal seberapa panas perapian yang mengancam nyawa. Sama seperti apa yang sedang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan kalau kita baca tadi, api itu sebenarnya karena kegeraman, karena kemarahan dari Raja Nebukadnezar, dia berikan satu perintah, satu titah di raja, supaya api itu dipanaskan 7 kali lebih panas. Dipanaskan sampai 7 kali lebih panas dari biasa. Bukan soal seberapa panas perapian yang mengancam nyawa, tetapi siapa fokus hidup kita di tengah-tengah perapian itu. Dan perapian ini adalah satu perlambangan dengan ancaman terhadap iman kita di dalam Yesus. Karena perapian itu sebenarnya adalah ancaman kepada imannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka kena menyembah dewa yang disembah oleh Nebukadnezar. Dan mereka perlu menyembah patung emas yang didirikan oleh Nebukadnezar. Dan sesiapa yang tidak menyembah, tidak sujud kepada patung itu, akan dilempar ke dalam api yang menyala-nyala, bahkan dipanaskan 7 kali lebih panas. Kalau saudara mau tahu tentang kepanasan api, balik di rumah, nyalakan sebatang lilin. Dan bolehlah taruh jari telunjuk barangkali pada api di lilin itu, sama ada boleh bertahan 1 menit atau tidak. Kalau saya tidak mau coba. Don't try it home. Ya. Karena itu sangat pas. Apalagi yang dikatakan 7 kali lebih panas. Tidak ada ukuran berapa derajat Celcius atau berapa kepanasan itu, tapi ini sangat panas sehingga orang-orang yang melemparkan Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam perapian itu, tentara yang paling kuat ini mati semua. Hanya karena bahang kepanasan itu. Nah, kita mau pelajari perkara yang sangat penting, yang begitu luar biasa, yang kita dapat belajar di dalam firman Tuhan ini pada pagi ini. Tentang bukan soal seberapa panas perapian yang mengancam nyawa, tetapi tentang siapa fokus hidup kita di tengah-tengah perapian itu, di tengah-tengah ancaman terhadap iman itu. Kita akan belajar tentang bagaimanakah fokus kepada Kristus mengubah perapian menjadi kesaksian. Karena dari ancaman perapian itu, pada akhirnya kita melihat di ayat yang ke-28, ayat 29, dan ayat 30 dalam pembacaan itu. Suatu yang berubah. Daripada api itu menjadi ancaman kepada iman Sadrak, Mesak, dan Abednego, sekarang berubah, diubahkan Tuhan menjadi satu kesaksian yang begitu luar biasa sekali. Nah, bagaimana fokus pada Kristus itu mengubah perapian menjadi kesaksian? Yang pertama, kita lihat yang pertama. Kalau kita baca di ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18, saya baca demikian firman Tuhan. Ini adalah jawaban dari Sadrak, Mesak, dan Abednego terhadap ancaman yang sekarang ini disampaikan langsung oleh Nebukadnezar. Karena setelah Nebukadnezar mendapat laporan dari pembesar-pembesar yang lain tentang ketiga mereka ini yang tidak tunduk kepada patung yang didirikan oleh Nebukadnezar, Nebukadnezar sendiri tidak berpuas hati hanya dengan laporan yang dia dengar. Ini baiknya daripada Nebukadnezar. Dia bercakap langsung kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego tentang adakah memang benar mereka tidak tunduk kepada patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Dan ini jawaban mereka. Di ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18, ini jawaban dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sebelumnya mereka katakan tidak ada guna untuk kami
membela diri kepada Tuanku. Dan ini yang mereka katakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Perhatikan di sini. Dari apa yang dikatakan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, respon mereka terhadap titah dari Raja Babel itu, Nebukadnezar, bahwa kalau mereka tidak menyembah, mereka akan dilemparkan dalam api yang menyala-nyala. Dan dengan jawaban inilah murkahnya itu semakin meningkat dan diperintahkan supaya dipanaskan api itu 7 kali lebih panas. Dan ini kita belajar tentang fokus Kristus itu adalah ini. Dari firman Tuhan ini menyatakan bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego bagaimana mereka mengubah perapian itu menjadi kesaksian. Walaupun sebenarnya mereka belum tahu apa yang akan terjadi dalam hidup mereka. Tetapi mereka letakkan ini, mereka hidup taat kepada Tuhan tanpa syarat. Mereka lebih mentaati Tuhan daripada mentaati perintah dari Nebukadnezar yang di dalam perintah itu mempertaruhkan nyawa kepada orang yang bertentangan dengan perintah itu. Dan perintah itu adalah semua amalan iman, semua kepercayaan selain daripada percaya kepada apa yang dipercayai oleh Nebukadnezar, bahkan kepada Nebukadnezar sendiri akan dihukum mati. Dan ini yang terjadi. Dan ini sesuatu yang kalau kita berhadapan dengan situasi ini mungkin boleh menggoncang iman kita. Dan ramai orang yang mungkin akan berkata begini, Tuhan tahu juga hati saya. Walaupun saya tunduk kepada patung itu, tapi saya tahu Tuhan juga tahu hati saya. Yang saya tidak benar-benar tunduk. Tapi mereka tidak memilih jalan itu. Mereka lebih taat kepada Tuhan daripada mereka mau selamatkan diri mereka dari perapian. Dan perhatikan, dalam ketaatan mereka itu karena iman mereka kepada Tuhan. Sampai mereka katakan begini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Dari perkataan sanggup itu sebenarnya, ini dalam bahasa Aram, kalau dalam bahasa Aram adalah yekil. Saya tidak tahu sebutan dia betul atau tidak, tapi dalam ejaan itu yekil. Yang bermaksud mampu sepenuhnya dan berkuasa mutlak. Walaupun ada dikatakan di situ berkaitan dengan jika Allah kami, Allah yang kami puja, sanggup melepaskan kami. Bukan berarti mereka mengatakan begini, Tuhan itu sanggup atau tidak akan terbukti nanti. Dia bukan seperti itu. Tapi ini menunjukkan satu iman tentang Allah yang sanggup. Ada satu kalau yang dahulu itu antara lagu yang saya sangat suka. Dia sanggup, Yesus sanggup. Jadi itu Tuhan kita. Dia sanggup, Allah sanggup. Dan dalam semuanya itu memberi kekuatan kepada kita. Oke Fabio, kalau ada masalah yang PowerPoint, off saja supaya jemaat tidak terganggu untuk selalu lihat di sini. Nanti PowerPoint ini saya akan kongsikan, akan ada di media sosial kita, di YouTube. Dan kamu boleh ikuti di sana nanti. Nah di sini dikatakan sanggup. Berarti mereka mempunyai pengenalan yang sangat mendalam tentang siapa Tuhan yang mereka percaya. Allah itu sanggup. Bagi Tuhan yang mereka percaya ini, tidak ada yang mustahil dalam apapun keadaan, apapun situasi. Tidak ada yang mustahil. Kemudian dikatakan dalam ayat ini selanjutnya, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Nah perhatikan ini kalimat yang sangat penting sekali. Tetapi seandainya tidak. Inilah bentuk dari ketaatan
ketaatan mereka kepada Tuhan, yang memandu ketaatan mereka itu melebihi yang lain, ketaatan mereka kepada Tuhan. Ketaatan tanpa syarat itu. Perhatikan, di awal dikatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Kemudian dikatakan, kalau seandainya tidak, tetapi seandainya tidak, kalau seandainya tidak, kalau ini tidak terjadi, kalau ini tidak berlaku, mereka katakan begini, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Mereka tidak sayang nyawa mereka. Mereka lebih taat kepada Tuhan daripada para dewa, bahkan kepada Raja Nebukadnezar. Kelihatan Raja Nebukadnezar, kalau kita baca ayat sebelumnya, dia katakan, tidak ada yang dapat terlepas dari tanganku. Dia sampai berikan satu cabaran. Kita lihat nanti, adakah dewa yang dapat menyelamatkan kamu dari tanganku, kata Nebukadnezar. Ancaman mereka, dia kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Supaya Sadrak, Mesak, dan Abednego tinggalkan iman mereka kepada Tuhan. Dan harus kita ingat, mereka ada di Babel ini untuk sekian tahun lamanya, dengan semua sistem, dengan semua kepercayaan, dengan semua amalan. Tapi mereka tidak terpengaruh dengan itu. Karena mereka letakkan mentaati Tuhan tanpa syarat. Mereka tidak katakan begini, Tuhan, kalau kami terlepas dari api ini, kami akan hidup mentaatimu selamanya. Bukan hanya itu. Mereka kata begini, seandainya tidak. Kalaupun kami akan hangus terbakar, kami tidak akan tinggalkan Tuhan. Kami akan terus mentaati Tuhan. Ini disebabkan fokus mereka itu kepada Tuhan. Kalau kita membaca dalam kitab Perjanjian Baru, murid-murid Yesus setelah kebangkitan Kristus dari kematian, dan setelah mereka menerima baptisan Roh Kudus pada hari Pentakosta, mereka tidak takut lagi akan ancaman terhadap nyawa mereka. Sekarang kita dalam dunia sekarang ini, khususnya kita di Malaysia, belum sampai di mana iman kita itu taruhannya adalah iman. Nyawa kita itu taruhan dia, atau iman kita, mempertahankan iman kita, taruhan itu adalah nyawa kita sendiri. Yang kita akan kehilangan nyawa kalau seandainya kita meninggalkan Tuhan, tidak meninggalkan iman kita kepada Tuhan. Tapi di banyak perkara yang lain, mungkin secara halus yang kita sedang alami atau kamu sedang alami di tempat kerja, atau tidak ada kenaikan pangkat, tidak ada kenaikan gaji, hanya karena saudara adalah orang percaya. Mari kita teladani apa yang dialami oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Jangankan kedudukan mereka di Babel, nyawa mereka sendiri, mereka tidak diancam, tidak dapat diancam oleh apapun keadaan, oleh apapun situasi. Perapian menjadi kesaksian apabila ketaatan lebih kuat daripada ketakutan. Ini sesuatu yang indah sekali. Perapian yang awalnya ada satu ancaman, awalnya adalah titik nokta bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini cepat-cepat kalau lain kali. Perapian menjadi kesaksian apabila ketaatan lebih kuat dari ketakutan. Dan ini sesuatu yang begitu indah sekali. Perapian yang kita lihat sebagai titik nokta, sekarang adalah titik mula untuk kesaksian dari iman mereka yang lebih besar, yang lebih powerful, yang lebih menyeluruh. Bahkan kalau kita lihat di akhir itu ada perintah yang luar biasa. Tapi bermula dengan mereka lebih taat kepada Tuhan dan ketaatan mereka itu tanpa syarat. Bahkan sampai nyawa terancam sekalipun mereka lebih taat kepada Tuhan daripada manusia. Nah yang kedua yang kita belajar di sini
tentang bagaimana kau fokus kepada Kristus mengubah perapian menjadi kesaksian. Di ayat yang ke-25, dikatakan demikian. Tetapi aku melihat 4 orang tidak terikat, berjalan-jalan di tengah-tengah api itu, dan mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Seperti anak dewa. Dalam terjemahan yang lain, seperti anak dewa-dewa. Ini para dewata. Ini maksudnya yang tertinggi dari dewa-dewa yang ada di Babel. Karena ini yang dikenali dan dihormati oleh Nebukadnezar. Dia tidak mengenal Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego pada waktu ini. Dan ini berbicara tentang bagaimana perapian diubah menjadi kesaksian, satu ancaman terhadap iman kita, Tuhan balikkan menjadi kesaksian tentang iman kita yang benar kepada Tuhan. Di mana di dalam firman Tuhan ini kita belajar. Yang kedua, bagaimana itu fokus kepada Kristus mengubah suatu perapian menjadi kesaksian adalah karena ketiga mereka ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka adalah orang yang setia hidup dalam hadirat Tuhan. Kalau kita baca di pasal yang ke-6 di dalam kitab Daniel ini, itu adalah peristiwa di mana Daniel sendiri diuji. Di mana ada perintah dari Darius. Setelah kejatuhan kerajaan Babel, sekarang kerajaan Media yang berkuasa, yang rajanya adalah Darius. Daniel tetap diberikan kedudukan tinggi dalam kerajaan Darius. Bukan hanya pada waktu kerajaan Nebukadnezar, kerajaan Babel itu. Dan ada satu kumpulan daripada pembesar-pembesar raja ini yang sangat cemburu kepada Daniel. Dan mereka mengikhtiarkan suatu keadaan atau satu perkara yang boleh mengancam bukan hanya kedudukan Daniel, tapi sampai nyawa Daniel. Dan yang mereka nyatakan itu, yang mereka sampaikan itu adalah, dan mereka menghasut raja. Yang mereka hasut itu adalah begini. Kalau dalam satu tempo ini, jangan ada orang yang menyembah atau berdoa kepada siapapun, kepada dewa apapun, kepada Tuhan apapun, kecuali kepada Darius. Dan kalau ada yang melanggar perintah ini, maka dia akan dilemparkan dalam gua singa. Dan firman Tuhan berkata, demi didengar Daniel perintah raja itu, apa yang Daniel lakukan? Daniel kembali ke rumah, membuka tingkap di rumah dia. Karena itu seperti biasa yang dilakukan, ya kata firman Tuhan. Dia menghadapkan mukanya ke arah Yerusalem dan dia berdoa 3 kali sehari seperti yang selalu dia lakukan. Akhirnya Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Dia sangat sayang Daniel. Dan Darius sendiri yang bimbang tidak dapat tidur lena sepanjang malam tidak dapat tidur. Dan di awal pagi itu dia periksa masih hidupkah Daniel. Adakah Tuhanmu sanggup melepaskanmu dari mulut singa itu? Dan Daniel berikan respon yang dia masih hidup. Satu persekutuan yang Daniel sebenarnya dan rekan-rekannya ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka selalu ada persekutuan dengan Tuhan secara pribadi. Bukan hanya pada waktu di gereja, ini kalau kita sekarang. Atau bukan hanya pada waktu dalam keadaan tertekan, baru kita mencari Tuhan. Tapi ini dikatakan setia hidup dalam hadirat Tuhan, dalam setiap waktu, dalam setiap keadaan. Sehingga apa yang mereka alami sebenarnya ketika mereka dalam perapian, ini yang terjadi tuh. Tetapi aku melihat 4 orang yang tidak terikat, kata Nebukadnezar. Dia terkejut dan semua pembesar yang lain terkejut. Karena dia berkata, bukankah hanya 3 orang yang kita lempar dalam api itu? Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi kenapa sekarang kita melihat ada 4 orang dan seorang darinya itu
terlihat, nampak seperti anak dewa. Dan itu bukan anak dewa. Itu adalah pernyataan Tuhan yang mereka percaya. Yang sekarang kita kenali dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mereka di situ tidak terikat. Ikatan yang menghadkan pergerakan mereka, tangan diikat, semua ikatan itu terlepas atau hangus terbakar. Karena itu adalah benda-benda asing yang sebenarnya bukan pada pakaian mereka di asal. Topik mereka, jubah mereka, semua pakaian mereka, bahkan rambut. Tidak ada bau hangus apapun. Karena kalau kamu mau buat eksperimen, coba ambil bulu ayam atau bulu babi dan ambil rambut kamu. Kalau bakar di api. Kalau rambut kita atau bulu kita ini, dia ada bau khas, tidak seperti yang bulu babi hutan kah atau bulu ayam. Dan pasti mereka tahu yang kalau itu terjadi kepada mereka, Sadrak, Mesak, Abednego, ada kesan hangus terbakar, tapi ini langsung tidak ada. Bahkan dikatakan, mereka berjalan-jalan macam piknik pula di dalam api. Waktu kami balik ke Sabah baru-baru ini, sebenarnya bukanlah dirancang dengan terperinci, tetapi waktu konferensi Wira tahun yang lepas, yang mana Pendeta Isar waktu itu dia masih timbalan pengurusi, tetapi pengurusi pelaksana barangkali itu Pendeta tahun yang lepas, ya, di Timpungan juga tempat dia. Dan ada waktu kami sedang minum, saya duduk dengan seorang penatua namanya Rusikan. Kemudian Reverend Om Rinus, dia adalah macam banyak pula gangguan kali ini. Nanti tim ambil posisi selepas ini. Roni Rusikan dengan Reverend Om Rinus. Dan saya beritahu, sebab kampung asal atau kampung kepada penatua Roni ini adalah kampung Reverend Jasmi. Masih ingat Reverend Jasmi? Bersama kita di SIB Serdang dulu, yang satu ketika dia Setiausaha Agung SIB Semenanjung, kemudian menjadi presiden SIB Semenanjung. Kemudian saya beritahu kepada Pendeta Roni waktu kami minum-minum, waktu di konferensi Wira itu, saya belum pernah ke Sinaron, kampung Reverend Jasmi. Dan lalu saya sampaikan saja kalau ada masa nanti Chinese New Year tahun depan, yaitu tahun ini, mungkin saya bawa keluarga mau jalan-jalan di sana. Kemudian terus Reverend Om Rinus dia katakan, "Oi, baguslah itu. Dia ada apa lagi nih? Atau kalau boleh dengar tanpa mikrofon, mungkin lebih baik. Tes. Apabila Pendeta Om Rinus, Reverend Om Rinus, dia katakan begini, baguslah itu kalau kamu pergi di sana, dia ada pelancongan dia, tepi sungai lagi. Dia banyak pelihara babi lagi. Silap-silap dia akan sembelih 1 ekor babi untuk kamu. Jadi kami sekeluarga rancang untuk balik. Dan walaupun lebih awal sebenarnya istri saya mohon supaya grant kerajaan untuk kami balik itu 1 kali dalam 1 tahun itu diproses. Tapi prosesnya lambat sekali. Sampai sepatutnya penerbangan yang kami rancang itu yang diminta itu pada hari Jumat, pada 13 hari bulan. Dan 12 hari bulan baru lulus, ataupun lulus semua. Kemudian mau beli tiket, tidak ada lagi untuk 13 hari bulan. Terpaksa ambil, ada yang awal pagi, sekitar jam 7 pada 14 hari bulan.
dan itu tiket kami. Jadi sebelumnya saya beritahu dengan penatua Roni yang kami akan pergi di sana, dan kami hanya mau pergi ikut beribadah di gereja mereka itu pada awal pagi hari Minggu, kemudian akan tidur 1 malam di situ dan fellowship, kemudian pagi esok hari Isnin akan balik. Tiba-tiba dia beritahu rancangan dia begini, Pastor. Kita akan terus buat KKR untuk kawasan Terus Madi, dan kita ada 3 sesi, 2 sesi KKR dan 1 sesi nanti untuk pemimpin sebelah petang hari Minggu. Dan kami pada waktu itu belum dapat tiket. Dan setelah dapat tiket, itu pada pagi hari Sabtu, dan saya mulai lihat perjalanan kami itu, penerbangan ke Kota Kinabalu, kemudian Kota Kinabalu ke Keningau, kemudian Keningau ke Kampung Reben Jasmi itu, mengambil waktu 1,5 jam, 100 lebih kilometer. Cukup jauh juga sebenarnya. 1 jam. 1,5 jam perjalanan kami, ya. Dan puji Tuhan, memang sangat mendamaikan. Tempat itu di tepi sungai, banyak ikan di situ, dan itu piknik, itu macam retreat. Tempat tinggal kami juga sangat baik sekali. Tapi kalau bandingkan dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, saudara dapat bayangkan di dalam perapian. Tapi mereka berjalan-jalan. Maksud apa maksud berjalan-jalan di situ? Mereka tidak mengalami apa-apa dan ada seorang seperti anak dewa yang dikatakan itu bersama dengan mereka. Dan tidak ada apa-apa gangguan. Mereka mengalami hadirat Tuhan meskipun dalam perapian. Dan itu bukan asing bagi mereka sebenarnya. Apabila dikatakan di sini, tidak terikat, berjalan-jalan di tengah api itu, mereka tidak terluka. Ada yang bersama dengan mereka. Berarti perjalanan mereka dengan Yahweh yang mereka percaya, Allah yang mereka percaya, itulah setiap waktu. Bukan hanya pada waktu senang, di tengah perapian pun mereka bersama dalam hadirat Tuhan. Ini yang sangat penting untuk kita pelihara. Jemaat Tuhan perlu memelihara kedekatan dengan Tuhan, itu secara pribadi. Orang lain tidak dapat mendekatkanmu kepada Tuhan barangkali. Tapi engkau yang perlu ambil keputusan, ambil pilihan untuk dekat kepada Tuhan. Tapi Tuhan sendiri sebenarnya tidak pernah jauh dari kita. Dia selalu bersama dengan kita. Mereka tidak terikat, ini berbicara tentang tidak ada lagi belenggu. Mereka berjalan-jalan, ini berbicara tentang mereka bergerak bebas. Karena mereka dalam hadirat Tuhan. Dan ada perkataan di sini, anak dewa-dewa atau anak dewa itu menunjuk kepada sosok ilahi. Ini kehadiran Tuhan sendiri. Bahkan dalam perapian yang sebenarnya adalah ancaman kepada iman mereka dan nyawa mereka. Tuhan ada di situ. Dalam apapun perapian dalam hidup kita, ingat ini. Tuhan tidak terhalang oleh perapian apapun masalah dalam hidup kita. Bila kita hidup di dalam hadirat Tuhan. Perapian menjadi kesaksian apabila hadirat Kristus dinyatakan di dalamnya. Yang ketiga dan yang terakhir saya mau sampaikan kepada kita pagi ini. Tentang bagaimanakah fokus kepada Kristus mengubah perapian menjadi kesaksian. Yang ketiga, kalau kita baca di ayat yang ke-28, ini adalah suatu kesimpulan dari Nebukadnezar. Dari semua peristiwa ini, dari dia membangunkan patung emas yang begitu besar, begitu megah, itu emas. Kemudian dia ada arahan, sesiapa yang tidak tunduk kepada dewa dan juga kepada patung Nebukadnezar itu. Setelah bunyi-bunyian musik itu dibunyikan, maka mereka ini akan dilempar ke dalam api. Itu semua adalah ancaman dan kelihatan titik nokta dari iman mereka. Tapi perhatikan, apa kata Nebukadnezar selepas itu? Dia katakan begini, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego yang telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka
karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sekarang Nebukadnezar menaikkan pujian kepada Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mungkin kalau boleh dengar. Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang mulai lebih memuji Tuhan. Terpujilah Allah kita. Dan itu sesuatu yang begitu indah sekali terjadi dari suatu rencana untuk membinasakan orang-orang yang sebenarnya mereka ini